Masih sering dikunjungi orang-orang itu, Pak? Sering sekali, terutama kalau malam hari. Terutama Kalau Jumat Wage. Oh, Jumat Wage. Jumat Wage mriki. Malam 10-an ya. Nggih. Niki sing uang kepeng napa ten mriki ditemukan kali pancing kuno. Mata kail kuno ten mriki. Oh, pernah ditemukan tulang juga di daerah sini. Manusia, yang satu di sana cuma hancur pun rapuh. Pernah ditemukan tulang manusia gitu di daerah sini. Ya, saat ini kita review dalam keadaan gerimis ya. Nih, hujan rintik-rintik ini di lereng gunung. Kita coba menuju ke sumber utama ya. Ini yang dinamakan Kali Tempuran, Pak ya. Dinamakan Kali Tempuran karena tempuk gitu ya. Kenapa, Pak? Di bawah ini gua. Di bawah sini ada gua. Nah, ini yang banyak ditemukan situs itu mriku. Yang banyak ditemukan situs di Balai Desa tadi. Oh, arca-arca justru di situ. Lek arcane mboten mriki, cuma situs lainnya. Oke. Ini bata-batanya masih banyak berserakan. Bata-bata kuno ya. Agung-agung. Tapi kuatah mriki. Ya, itu di dalam air itu, Pak. Nggih. Kayaknya banyak artefak fragmen di situ. Nggih, banyak. Itu merah-merah itu bata, itu keramik juga banyak. Ini sing pusatnya mriki. Pusat tak sembarangin. Sembarangan ya, Pak. Di bawah situ sumbernya. Sumbernya di bawah. Di bawah situ Di sumbernya. bawah niku, sungai itu. Oke. Iki Mbah Wo, ngapunten Mbah Wo. Kula Eko Bongkutan Pring. Oh, nggih. Nggih. Ngawuh. Senengane nonton iki Bongkutan Pring. Oh, nggih, matur nuwun sangat. Monggo. Nggih. Warungipun panjenengan, wandi panjenengan. Ah, nggih, warung bersama. Alhamdulillah, warung bersama nggih. Ya, saudara Bongkutan Pring, nanti kalau ke sini bisa ngopi di warung Mbah Wo. Ada itu fasilitas karaoke kayaknya. Nggih. Matur nuwun Mbah Wo. Nggih. Matur nuwun ngapunten niku kula dadakan. Mriki, Mbak. Monggo Kene le, sampeyan kene le. Nih. Di situ ada kolam pancing. Kesane penak bawa mriki. Itu duduk sama ibu. Kopinya langsung. Duduk sama ibu. Sini lepas. Ajeng apa? Review ke bawah. Nyuwun izinipun panjenengan riyen. Nggih. Terus kula awali ngeten bahwa menika kula kali rencang-rencang menika uri-uri menika. Uri-uri apa nggih memperkenalkan tentang peninggalan dari leluhur kita. Semoga apa ya dengan tayangan ini sedikit membantu untuk para generasi muda terutama untuk lebih percaya diri bahwa kebudayaan peradaban kita di masa lalu itu bukan main-main, tapi merupakan sesuatu yang besar gitu, yang patut kita contoh, yang patut kita pelajari bersama begitu Mbak. Menika kula kali rencang-rencang mampir mengunjungi situs Petirtaan Brumbung niki kalih nyuwun napa nggih referensi napa pelajaran, terus apa yang ada di sini, apa itu situs Brumbung berdasarkan versi Mbah Wo juga berdasarkan versi BPJB juga begitu Mbah Wo. Karena kan ada keunikan sendiri ketika mendengar referensi dari cerita masyarakat juga sebagai acuan pendukung buat kita bersama begitu Mbah Wo. Nggih, sak menika. Nggih. Jadi kembali pertama tentang saderengipun kepanggihku, bukan selama niki kita belum pernah tahu di sini ada apa. Dulu memang belum pernah tahu memang di sini ada apa, dan dulu di sini ada bangunan apa gitu. Nah, alhamdulillah waktu ketemu itu Padertan Geneng itu. Nah,
itu kami memberi nama Geneng itu sesuai dengan apa yang ada di prasasti. Karena waktu itu dulu di sini, wilayah sini namanya itu Banua Geneng. Kalau tidak salah, kalau sekarang kan Desa Geneng. Dan sekarang berubah menjadi Desa Mrumbung. Dari prasasti Mrumbung 1, yaitu dari Raja Brameswara dengan angka tahun 1050 Saka. Ini kebetulan ditemukan di sebelahnya Padertan yang sekarang ada di Balai Desa itu. Terus dilanjutkan lagi untuk prasasti yang kedua, yaitu dari Raja Tribuana Tunggadewi yang ketemu juga di sebelah utaranya Padertan. Itu ditemukan sebelum Padertan. Sebelum Padertan. Jadi lebih dulu prasasti tersebut daripada Padertan ya. Itu angka tahun kalau tidak salah 1400 sekian atau 1300. Masa Tribuana Tunggadewi. Masa Tribuana Tunggadewi. Yang jelas kalau dari BBCB kemarin bilang pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini karena ada dua prasasti yang begitu jauh, jaraknya kan begitu jauh dari 1050 Saka sampai 1400 sekian itu. 1300 atau 400 sekian itu kan jaraknya cukup jauh. Dan ada dua prasasti dan dari dua generasi. Pasti di sini dulu kan tempat yang istimewa. Betul. Dan dari Padertan yang ditemukan waktu 2020 bulan 7 kemarin itu kan ada 4 Jaladwara dan 1 Jaladwara yang istimewa, itu Jaladwara penunggang kuda yang menurut pakar-pakar, menurut ahli-ahli itu merupakan perumpamaan dari Dewi Sitala atau Dewi Penyembuh yang di kalung-kalung di kuda itu kan suatu botol-botol obat menurut beliau. Dari kami kebetulan kita sudah membuat suatu organisasi kecil pemuda, yaitu Pok Darwis. Rencana kita bagaimana biar pemuda-pemuda sini yang mengelola agar bisa lebih mendapatkan income dari tersebut. Intinya itu juga menjadi suatu kegiatan bagi pemuda, Mas. Pernah ditemukan kerangka manusia? Iya. Seperti apa ceritanya? Itu ditemukan waktu ekskavasi atau gimana? Oh iya, itu pernah kita ketemukan waktu setelah ekskavasi. Kebetulan air yang mengalir dari Jaladwara itu outletnya kan masih belum ketemu, tertutup. Jadi waktu itu tidak ada pembuangan. Jadi untuk Jaladwara itu semua bisa tertutup. Tertutup air, terendam air. Nah, waktu itu kita membuat saluran outlet untuk pembuangan. Karena outlet yang ada waktu dari dulu itu sudah tidak berfungsi, jadi kita belokkan untuk pembuatan outlet yang kita buang ke sebelah timur sini. Nah, waktu penggalian itu kita menemukan kerangka dengan kedalaman sekitar 4 meter. Cuman waktu kita gali, kita bersihkan, sudah hancur. Mungkin karena terlalu lama atau bagaimana gitu. Seperti itu enggak, bahwa kerangka-kerangka tersebut dikumpulkan begitu terus dilaporkan ke BPJB? Enggak, waktu itu kita angkat hancur, jadi kita sudah menjadi kayak semacam pasir. Iya. Itu. Jadi kita kumpulkan sama pasir-pasirnya, kita gali, kita bikinkan tempat, kita gali, terus kita bacakan doa, dimakamkan selayaknya begitu. Nah. Ada rambut juga katanya. Iya, kalau rambut cuman kita masih ragu antara rambut manusia atau waktu itu atau hewan, atau rambut hewan atau bulu apa gitu. Cuma kita masih ragu. Tapi waktu itu memang ada. Terus ada semacam pecahan dari sejenis kayak mangkok tapi dari tanah liat itu, yang itu mungkin karena ada letusan atau apa itu hancur,
karena sudah tertimbun itu hancur. Terus ya dalam hancurnya itu membentuk suatu mangkok gitu. Dan itu di sebelahnya kerangka tersebut waktu itu. Kan Bawo kan sudah berapa tahun ya 2 tahun. memelihara 4 tahun 2 tahun. 2 tahun Ya. memelihara tempat ini Bawo. Dari sudut pandang spiritual ada keunikan atau kejadian yang di luar nalarkah di sini Bawo? Ya, bagaimana ya? Kalau untuk itu memang sering itu pengunjung-pengunjung yang ke sini, terutama kalau dia datang di sekitar sini, pasti sering sekali itu melihat sosok berupa ular naga yang besar yang memakai mahkota dan ada batu Iya. permata di sini. Nah, itu sering sekali. Justru itu terjadi bukan di petirtaannya Bawo ya, tapi di Sini. sumber Di utama sumber yang sini. menurut Pak Agus Iya. tadi. Iya. Terutama Artinya sumber utama itu adalah sebagai penyuplai air yang masuk ke Jaladwara di petirtaan. Iya. begitu, Kak? Kemungkinan gitu ya. Karena menurut ahli-ahli spiritual, kalau yang untuk wilayah di sekitar Padetan itu kan auranya adem, ngoten turene. Kalau di sini kan auranya agak bagaimana ya, nanu agak nggih Iya. bercampur kalau di sini. Dan banyak artefak seperti arca ataupun linggayoni mungkin justru malah lebih banyak ditemukan di Di sekitar sini. sekitar sini, Iya. di sumber utama itu tadi. Iya. ini bang sing anu dhewe ini kan sing wau dalu cobi ini mana kan sing jenengan nemokne dhewe ini Kenapa? pecahan dhewe ini bang Oh, pecahan. Oh iya. Iya. Kebetulan Sampai. kita sering menemukan tapi cuma rambi pecah-pecah seperti ini banyak. banyak Oh iya ya, fragmen terakota ya. Fragmen asal apa Ini ini adalah sebagian dari wadah. Tahu ini mungkin wadah apa namanya gentong ataupun wadah apa, tapi sekilas memang melengkung gitu. Yang kemungkinan ini dominan wadah. Sangat unik dan cukup bagus motifnya ya, meskipun ini berupa fragmen. Seperti ini banyak ditemukan di sini Bawo. sering dan banyak ditemukan di sini. Nah, ada yang lebih kecil. Kalau di sungai-sungai, di tempat-tempat apa kita menggali di sekitar sini pasti menemukan. Gitu. Karena di sini menurut cerita semua area sawah ini merupakan dulu suatu bangunan suci yang besar. Iya. Peradabannya dari 3 generasi tadi, Ya, dari Mataram kuno ke Singosari, Singosari. Kahuripan, bahkan sampai ke Majapahit. diri Mungkin Kediri, sudah Majapahit. ada di sini ataupun Kediri tentunya Ya, ya, tentunya, yang yang menjadi punya wilayah. pusatnya, yang punya wilayah ya. Tinggala dan Panjalu. Panjalu. Gitu. Oke. Bawo, kalau boleh tahu pengalaman spiritual Bawo selama merawat tempat ini begitu, adakah perubahan begitu yang awalnya dari sisi terutama konteksnya kehidupan Bawo ya, ada enggak perubahan Bawo? oh iya, begini. Dulu sebelum saya ditemukan ini, saya juga belum pernah mengenal tentang adanya apa itu tinggal dari leluhur itu, belum pernah mengenal. Juga tentang goib saya kurang begitu yakin waktu itu. Dan mulai setelah adanya ditemukan ini, mulai dengan berjalannya waktu, saya juga mulai mengerti tentang, ya sedikit demi sedikit mulailah mengerti jadi tentang bagaimana kita ada ini juga karena leluhur. Jadi setiap langkah kita itu tentunya pasti ada yang namanya apa itu? Yang mengawali. Ya, atau mengawali atau seperti barokah atau apa itu namanya.
dari leluhur kita. Meskipun sesuatu kan Ada yang menentukan, hikmahnya, ya, gitu ya. sesuatu yang menentukan pasti yang di atas sana. Betul. Tapi kalau kita sering mengirim doa dengan ikhlas kepada leluhur, otomatis kita akan mendapatkan dari barokah doa tersebut, sehingga langkah kita pasti berjalan setidaknya hampir sesuai dengan harapan. Mungkin Sedikit kami singgung lagi Iya. bahwa katanya bahwa setiap malam di hari-hari tertentu begitu suka didodok, digedor pintunya, yang ketika dibuka tak ada apa-apa, terus setelah itu ada feeling untuk kepetirtaan, ternyata di sini banyak warga ataupun orang yang di luar berkunjung ke sini, kayak semacam apa ya, pemberitahuan gitu. ya, Betul ya, kah, bahwa iya. Dulu waktu 3 bulan setelah ditemukan, 3 bulan atau 4 bulan waktu itu setelah ditemukan, itu kan rame, dan kita waktu itu belum ada tempat untuk berteduh di situ. Jadi kita memang belum membuat tempat berteduh. Jadi kalau malam pasti saya pulang. Nah, karena sudah capek, dari sore saya tidur. Dan itu memang ada kejadian waktu itu ada tamu yang banyak kesini tanpa ke tempat saya, langsung ke sini, dan beliau itu mandi dengan banyak kembang. Dan saya kagetkan itu ada seseorang, memang ada seseorang, dan satu keluarga saya itu semua mendengar waktu itu. Bahkan saya yang lebih terakhir ada yang mendengar. ketuk pintu. Ya, waktu saya keluar memang tidak ada. Setelah saya ke sini, ternyata di sini banyak orang banyak berkunjung. datang. itu terjadi 4 kali. 3 kali itu saya datang ke sini. Yang 1 kali karena saya terlalu capek saya tidak ke sini. Tapi besok paginya itu saya lihat memang banyak bekas orang Lu, Assalamualaikum. ritual di sini.